pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara, sebelum bicara tentang bagaimana mengerti atau mengenali kehendak Tuhan, kita perlu memahami nih satu kebenaran yang sangat dasar tapi sangat penting. Katakan sangat penting. Ya, bahwa apa? Kita ini diciptakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini tidak diciptakan untuk menjalani hidup dengan kehendak kita sendiri. Sebaliknya kita hidup untuk Tuhan, tujuan kita hidup untuk Tuhan. Dunia mengajarkan kita ya saudara, untuk kita ini mengejar apa yang menjadi keinginan hati kita sendiri, mengejar mimpi kita sendiri, menjadi apa yang kita mau saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Next. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi artinya kita ini bukan milik kita. Kita hidup bagi Tuhan, kita hidup bagi kehendak-Nya. Dan kebenaran ini juga diteguhkan lagi ya, next. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan kehendak-Nya bagi setiap kita. Tuhan itu sudah mempersiapkan rancangannya bagi setiap kita. Jadi kita perlu sepakat dulu nih Bapak Ibu ya, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Next. Jadi apa itu kehendak Tuhan? Dalam Alkitab berkata ya, ada kehendak yang ditetapkan. Jadi kata kehendak yang sering dipakai ya dalam Alkitab ini berasal dari kata bolema dalam bahasa Yunani, yang artinya rencana Tuhan yang pasti terjadi, seperti rencana keselamatan yaitu lewat kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kemudian juga nubuatan-nubuatan, dan bahkan sampai kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah kehendak Tuhan yang ditetapkan. Jadi artinya pasti terjadi, tidak mungkin gagal. Keputusan Allah yang tidak mungkin digagalkan oleh siapapun. Artinya bersifat kekal ya saudara. Meskipun mungkin banyak hal yang terjadi di dunia ini, banyak manusia yang mungkin tidak mengerti rencana Allah ini, namun kehendak yang ditetapkan ini tidak mungkin digagalkan. Next. Kemudian yang kedua adalah kehendak yang diperintahkan, preceptive will. Ini juga sering disebutkan dalam Alkitab ya, dari kata telema dalam bahasa Yunani, yang artinya kehendak, maksud, rencana, keinginan. Kemudian ada juga dari kata ratson dalam bahasa Ibrani, artinya kerelaan, kesenangan, keinginan hati atau perkenanan. Jadi apa artinya kehendak Tuhan yang diperintahkan? Yaitu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, rancangannya bagi setiap manusia, bagi saudara dan saya, dan apa yang menyenangkan hatinya, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kehendak yang diperintahkan. Jadi ada kehendak yang ditetapkan, yang pasti terjadi dan tidak mungkin digagalkan. Kemudian ada kehendak yang diperintahkan bagi setiap kita manusia. Next. Jadi pengertian kehendak Allah adalah apa yang Allah inginkan, rencanakan, tetapkan untuk terjadi dalam hidup manusia maupun seluruh ciptaannya, yaitu mencakup maksudnya, jalannya, dan standarnya yang benar. Jadi secara sederhana begini ya saudara, kehendak Allah ini bicara tentang apa yang Allah inginkan, yaitu ketika kita mengasihi, kita berbuah, kita hidup sesuai firman, kita mengandalkan Dia, lebih lagi kita ini punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ini bicara tentang apa yang Allah inginkan. Kemudian bicara tentang apa rencana Tuhan,
yaitu masa depan bagi kita semua. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang baik bagi kita, mungkin yang masih muda, dapat nilai yang baik, dapat pekerjaan yang baik, dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, begitu ya saudara. Jadi Tuhan ini rindu memberkati hidup kita dengan rancangannya. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Kemudian apalagi? Bicara tentang apa yang Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan menetapkan setiap kita umat manusia ini untuk diselamatkan, tidak mengalami yang namanya kebinasaan. Tuhan menetapkan kita menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya ya, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, itulah gambaran besar kehendak Allah bagi setiap kita umatnya. Lalu bagaimana saudara supaya kita ini bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita? Ya, ini yang akan kita bahas ya. Banyak orang ini bukannya tidak mau ya mengikuti kehendak Tuhan, namun kadang mereka ini tidak mengerti saudara, tidak tahu tujuan Tuhan. Akhirnya mereka berjalan menuruti kehendak mereka sendiri, mengikuti apa yang menyenangkan hati mereka dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Lebih mengikuti perasaan, pikiran mereka sendiri. Begitu ya saudara. Padahal kita ini perlu kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal kita ini perlu mengerti kehendak Tuhan. Jadi mari sama-sama kita mau belajar pagi ini bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama next, dibutuhkan kerendahan hati. Kita baca ayatnya dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi konteksnya di sini ya Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus ini berfirman, dia ini telah pergi ke beberapa kota di wilayah Galilea ya. Dia mengajar, memberitakan Injil, menyampaikan keselamatan yang dari Allah bagi umat manusia. Dan Injil ini adalah kehendak Allah ya saudara. Namun di sana ada beberapa kota ini tidak mau bertobat. Dikatakan dalam firman ya, mereka menolak Injil, menolak kehendak Allah. Dan akhirnya Yesus mengecam kota-kota tersebut. Meskipun dikatakan ya, di sana itu Tuhan Yesus paling banyak membuat mujizat. Namun apa yang terjadi? Kota-kota itu menolak Tuhan Yesus. Dia ini menolak Injil keselamatan. Mengapa ya saudara? Karena mereka ini merasa tahu segalanya. Jadi sudah mengerti hukum Taurat, sudah cukup rohani sehingga mereka ini tidak perlu yang namanya Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus. Next. Jadi tadi dikatakan ya, semuanya itu Engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Orang bijak atau orang pandai di sini adalah orang yang merasa sudah rohani. Jadi ada kesombongan di situ. Mereka merasa sudah tahu kehendak Tuhan. Padahal sebetulnya tidak ya saudara. Contoh nyata ya, kita tahu para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka ini menganggap diri itu sudah tahu segalanya tentang hukum Tuhan gitu ya. Tetapi justru anehnya mereka tidak mengenali Sang Mesias. Padahal mereka sendiri menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias itu, saudara. Karena apa? Ada kesombongan di situ. Jadi orang yang sombong rohani ini, dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kemudian next. Dan Tuhan katakan, mereka semua itu sembunyikan bagi orang kecil dan orang bijak, dan Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Jadi dalam Alkitab orang kecil ini dalam bahasa aslinya disebut nepios. Secara harafiah artinya bayi atau anak kecil atau
orang yang belum dewasa. Ya. Jadi dalam konteks rohani ini, Yesus tidak berbicara secara fisik ya saudara, bukan berarti dinyatakan kepada bayi atau anak kecil. Namun dinyatakan kepada mereka yang merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan, tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi ini bicara tentang sikap rendah hati saudara. Jadi ada kerendahan hati, Tuhan menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Oleh sebab itu dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Banyak pujian ya bagi orang yang rendah hati, banyak berkat juga bagi orang yang rendah hati. Dan inilah salah satunya, yaitu diberikan pengertian tentang kehendak Tuhan. Jadi bagaimana sikap rendah hati itu saudara? Orang yang merasa tidak mampu tanpa Tuhan, menganggap dirinya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, sehingga harus terus mengandalkan Tuhan. Next, ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu Paulus ya. Paulus adalah salah satu rasul yang rendah hati. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa dia ini orang yang rendah hati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Jadi rasul sekelas Paulus saja ya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia bisa berkata, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul." Ini menunjukkan betapa dia ini punya kerendahan hati yang sangat bagus ya saudara. Kemudian ayat berikutnya dia juga berkata, "Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Dia berkata, "Akulah yang paling berdosa." Ini menunjukkan sikap rendah hati juga ya saudara, menunjukkan bahwa hanya karena Tuhan dia itu bisa diselamatkan, bukan karena dia ini orang yang paling suci ya. Oleh sebab itu dia berkata seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, dia juga berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Jadi bahkan dengan segala kepandaiannya, dengan segala pengetahuannya yang luas ya saudara, sebagai orang yang berpendidikan. Jadi zaman dulu itu kan belum banyak orang yang berpendidikan, belum banyak orang yang bisa sekolah sampai tinggi. Tetapi Paulus ini salah satu orang yang bersekolah tinggi ya saudara. Namun dalam semuanya itu dia menganggap menganggap semuanya itu sampah karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar dari Paulus, pribadi yang rendah hati. Meskipun ya mungkin kita lebih dulu kenal Tuhan dari yang lainnya, mungkin kita lebih banyak tahu firman daripada yang lainnya, apalagi saudara. Bahkan meskipun kita mungkin punya jabatan pelayan Tuhan, seperti itu ya, tetapi kita harus belajar yang namanya rendah hati agar kehendaknya dinyatakan. Karena Tuhan katakan orang yang merasa tidak mampu, orang yang tidak bisa apa-apa, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi kita semua. Amin ya saudara. Inilah yang pertama, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kemudian next, yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Harus ada pembaharuan pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jadi ada pembaharuan pikiran di situ.
perubahan pola pikir dari pola pikir yang lama, yang serupa dengan dunia, menjadi pola pikir yang baru, serupa dengan Kristus. Karena ketika kita ini masih memakai pola pikir yang lama, yaitu pola pikir dunia, standar dunia, ukuran yang dunia pakai, kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa itu pola pikir dunia ya saudara? Next. Jadi dunia memakai ukuran itu hidup nyaman. Yang penting hidupku nyaman, tidak ada gangguan, semua berjalan lancar-lancar saja. Kemudian ada juga untung rugi. Jadi standar dunia adalah untung rugi. Mengambil keputusan berdasarkan untung rugi. Kira-kira kalau aku melakukan ini ada keuntungan enggak ya buat saya gitu ya. Inilah standar dunia. Kemudian ada lagi populer, mengejar apa yang populer, yang sedang tren, yang disukai banyak orang dan bukan yang disukai Tuhan. Kemudian yang terakhir sesuai perasaan, hidup dipimpin perasaan dan bukan kebenaran. Masih banyak lagi ya saudara standar dunia yang dunia pakai. Mengapa kita ini harus memutus pola pikir dunia? Next. Karena apa saudara? Karena pola pikir dunia ini selalu bertentangan dengan pola pikir kerajaan Allah, dengan pola pikir firman Tuhan. Jadi Tuhan itu menghendaki kita berubah sesuai firman Tuhan. Next. Jadi saya buat bagan ya, supaya kita bisa mengerti perbedaan pola pikir dunia dan firman Tuhan. Jadi kalau pola pikir dunia mengatakan hemat itu pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan katakan menabur banyak, kita akan menuai banyak. Menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kemudian dunia berkata, aku tidak sanggup, beban hidupku itu terlalu berat gitu ya saudara. Akhirnya apa? Banyak orang itu bunuh diri ya. Dari tahun ke tahun itu persentasinya semakin meningkat, bahkan dikatakan di tahun 2023 ini sampai 2025 banyak kasus bunuh diri itu yang dilakukan kebanyakan oleh remaja dan dewasa muda. Jadi mereka ini yang paling rentan untuk bunuh diri ya saudara. Padahal firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Kita ini kuat. Kita ini dapat menanggung beban kita. Tuhan Yesuslah yang menanggungnya bagi kita. Jadi kita tidak menjadi generasi yang lemah, generasi yang mudah putus asa, bahkan sampai bunuh diri ya saudara. Oleh sebab ini pola pikir dunia dan pola pikir kerajaan ini sangatlah jauh berbeda. Kemudian apalagi saudara? Balas dendam itu wajar ya. Balas dendam itu wajar enggak saudara? Ya, kadang kita berkata, dia duluan kok, aku kan cuma bales gitu ya. Seperti anak kecil ya saudara. Saya kalau lihat anak saya kan masih kecil-kecil itu masih suka berantem gitu ya. Kadang yang kecil itu anaknya kan iseng, dia kadang suka ke dapur, buka lemari, terus dia cari-cari sendok, cari-cari centong. Kadang apa ya? Baskom yang besar itu dibawa, terus dia lihat kakaknya, terus dia jalan ke tempat kakaknya, dipukul lah kepalanya dari belakang. Nah, kakaknya ini nggak terima kan, wah dia marah sekali, akhirnya dia ngepalin tangannya, dipukul lah lebih keras gitu ya adiknya. Kalau saya tegur, Peter kok seperti itu gitu, Carla duluan mami, Peter cuma bales gitu. Terus saya bilang, ayo Carla nggak boleh gitu. Oh pukul katanya. Dia merasa menjadi korban gitu ya saudara. Lucu kalau lihat anak kecil itu berantem. Tetapi ketika kita yang sudah dewasa berantem, masih lucu nggak saudara? Enggak ya. Dan apa yang Tuhan katakan, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan itu tidak suka ya saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan apa? Ampunilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Inilah kebenaran firman. Kemudian pola pikir dunia juga berkata hidup untuk diri sendiri.
Meski kita mungkin sudah Kristen, tetapi kita masih hidup semau-maunya kita, tidak ada aturan, tidak menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan hidup kita adalah hidup bagi Kristus, bagi kemuliaan namanya. Jadi kita yang sudah mengenal Kristus, mari kita belajar ubah pola pikir kita. Jangan lagi pakai standar dunia, jangan lagi pakai ukuran yang dunia pakai, tetapi pakai standarnya Tuhan. Ketika hati dan pikiran kita ini dibentuk oleh kebenaran, bukan oleh dunia, saudara, maka kita akan mulai peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya, yang berkenan di hadapannya, yang jadi kehendaknya. Amin ya saudara. Ini adalah hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengubah pola pikir kita. Ada pembaharuan pikiran dari pola pikir yang lama kepada pola pikir yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan, yaitu tentu saja bergaul karib dengan Allah kita. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Next. Jadi kata bergaul karib ini artinya adalah intim, dekat, ada hubungan yang melekat. Jadi orang yang bergaul karib dengan Allah itu diberikan pengertian tentang perjanjiannya, yaitu isi hatinya Tuhan, yaitu kehendaknya Tuhan. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang intim, yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Next. Juga dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Aku menyebut kamu sahabat, sebab segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus itu menyebut kita sebagai sahabat, bukan hamba. Karena sahabat adalah orang yang mengerti isi hati tuannya. Kita adalah sahabat Tuhan jika kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan jika kita ini mau intim dengannya ya. Ada kedekatan, ada pewahyuan di situ yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Siapa di sini sahabat-sahabatnya Tuhan, boleh angkat tangan? Amin. Masih rajin saat teduh saudara? Masih rajin doa? Masih rajin merenungkan firman? Tidak kendor? Puji Tuhan, jemaat HOG Semarang ini rajin-rajin ya. Luar biasa. Kita ini adalah sahabatnya Tuhan, bukan lagi hamba. Hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi kepada sahabat Tuhan itu memberikan kehendaknya. Next. Jadi jangan sampai kita ini terjebak dalam situasi bahwa kita ini merasa dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya kita hanya seorang fans atau follower. Tahu ya yang namanya fans ya, penggemar atau pengagum ya. Satu contoh, kita tahu artis penyanyi K-pop yang masih terkenal sampai sekarang, yang baru aja di konser di Indonesia. Apa kemarin ada yang nonton? Ikut nonton? Ya, Blackpink ya, masih terkenal. Nah, Blackpink ini punya fans berat yang menamakan diri itu Blink. Jadi yang namanya Blink ini saking fansnya dengan Blackpink, mereka ini apa saudara, akan selalu hadir di konser-konsernya Blackpink. Kemanapun Blackpink ini konser, ke seluruh dunia mereka itu pasti ada. Kemudian apa lagi? Mereka pasti membeli album-albumnya Blackpink, mungkin dari album pertama sampai terakhir, segala merchandise-nya mereka beli, tiket-tiket konsernya pasti mereka beli. Kemudian lebih luar biasanya lagi ya saudara, saking ngefansnya ya, mereka ini akan berdiri di garis depan membela artis mereka ini jika ada apa? Rumor yang tidak baik. Inilah yang disebut fans berat. Tetapi coba tanyakan ya kepada personil Blackpink, apakah dia mengenal fansnya tersebut?
Jawabannya apa saudara? Ya, misalnya ya, saya ini ngefans banget sama Blackpink. Wah, saya selalu ikut konsernya, saya beli albumnya, kemudian saya datangi orangnya, mungkin ketemu di mall gitu ya. Saya tanya, Lisa, kamu kenal saya enggak? Gitu. Jawabannya apa ya saudara? Saya tuh selalu ikut konsermu loh. Nih, saya beli albumnya, albummu banyak sekali gitu ya. Kamu kenal saya enggak? Gitu. Jawabannya apa saudara? Tentu saja tidak ya. Ya ini sama halnya kita ya saudara, jangan sampai kita ini selalu ada di rumah Tuhan, kita selalu datang rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan. Apapun kita kerjakan bagi Tuhan, kita merasa sudah sangat kenal dengan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Next. Jadi apa saudara? Jangan berhenti hanya mengenal Allah saja, tetapi kita juga dikenal oleh Allah. Amin. Jadi ketika kita dikenal oleh Allah ini, ada hubungan yang erat dengan Tuhan, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi kita, rancangannya bagi hidup kita. Kita tidak lagi menebak-nebak, tidak lagi berjalan tanpa arah ya, bingung gitu ya saudara, karena Tuhanlah yang memimpin kita. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang mau bergaul karib dengan Tuhan, yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya ya saudara, setelah kita mengerti kehendak Tuhan, next. Ya, pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin bahwa Anda berjalan dalam kehendak Tuhan? Apakah kita yakin bahwa kita ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Coba kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing ya saudara. Ada orang-orang yang kadang-kadang ini ragu, mereka ini bimbang, apa benar ya aku ini sudah berjalan dalam kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan aku ini salah melangkah? Mari sama-sama kita belajar ya saudara. Jadi ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan dan kita berjalan di dalamnya, ada tanda atau bukti bahwa kita ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Next. Jadi apa tandanya? Yang pertama ada damai sejahtera. Apakah hari-hari ini mungkin kita sedang bimbang? Mungkin kita ada keputusan yang cukup besar yang harus kita ambil, dan kita ragu, apakah benar ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Kita bisa melihat tanda ini ya saudara, ada damai sejahtera yang mengalir dalam hati kita. Meskipun mungkin situasinya sulit ya, situasinya ini tidak mudah, tapi hati kita ini merasakan ketenangan. Ada damai sejahtera yang mengalir dari Tuhan walaupun situasinya sulit. Namun sebaliknya ya, jika keputusan yang kita ambil itu membuat kita gelisah, hati kita kacau, tertekan, jadi ini seringkali menjadi tanda bahwa itu bukan kehendak Tuhan ya. Jadi ada damai sejahtera Tuhan yang bukan berdasarkan situasi, tetapi karena kehadiran Roh Kudus dalam hati kita ya saudara, ada damai sejahtera. Kemudian tanda yang berikutnya, hidup kita ini menghasilkan buah roh. Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan pasti menghasilkan buah roh. Karakternya ini berubah secara bertahap ya saudara. Yang tadinya emosian, gampang marah, gampang main tangan, berubah menjadi orang yang sabar, orang yang lembut, mudah mengampuni. Kemudian apa yang tadinya baperan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, diubahkan menjadi pribadi yang tangguh, kuat hati dan jiwanya, tidak gampang tersinggung, tidak gampang kecewa. Jadi ada buah roh yang dihasilkan. Ya, saya belum lama ini dengar satu berita ya lewat medsos. Jadi beberapa bulan yang lalu itu ada satu keluarga Kristen, suami, istri, anak. Jadi istri dan anaknya ini melapor ke polisi bahwa
sang suami atau ayah mereka ini hilang tanpa kabar. Mereka menceritakan bahwa sang ayah ini ikut satu sekte yang namanya sekte Rapture ya. Kalau nggak salah ini berasal dari Korea, saudara. Dan sekte ini meyakini bahwa Tuhan itu akan datang pada tanggal 25 September. Ya sudah berlalu ya saudara. Nah, sang suami ini atau ayah ini akhirnya memutuskan untuk menjual segala yang dia punya dan menunggu rapture terjadi bersama dengan orang-orang yang ada di sekte itu. Dia meninggalkan istrinya saudara, dia meninggalkan anaknya dan tidak menyisakan apapun bagi mereka ya, karena dia sudah menjual seluruh hartanya. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ada buah roh yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, saudara? Tentu saja tidak ya. Ini bukan kehendak Tuhan, tidak ada buah roh yang dihasilkan, tetapi justru penderitaan yang dirasakan oleh keluarganya, kepahitan yang dirasakan oleh istri dan anaknya, ya, saudara. Jadi, tanda bahwa kita ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan itu ada buah-buah roh yang dihasilkan. Jadi orang-orang di sekitar kita ini bisa menikmati buah yang manis dari hidup kita. Itulah tanda bahwa kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kemudian juga ada tanda, yaitu ada ketaatan. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, pasti juga ada ketaatan yang harus kita lakukan. Jadi gambarannya seperti ini ya saudara. Satu contoh, ada seorang anak Tuhan hidup dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya. Kemudian ketika dia ini hendak berangkat ke gereja, keluarganya ini menghalang-halangi, bahkan mereka mengata-ngatai, mengintimidasi anak tersebut, sehingga anak tersebut ini merasa tertekan, bahkan takut untuk ke gereja dan mulai meragukan, benar nggak ya kalau aku beribadah itu adalah kehendak Tuhan, gitu ya saudara. Dan akhirnya apa saudara? Dia meyakini bahwa ibadah itu adalah kehendak Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk taat, untuk tetap pergi beribadah di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah keluarga yang menyudutkan dia. Dia tetap taat. Inilah adalah gambaran ketaatan ketika kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan ya saudara. Tetap ada harga yang harus dibayar untuk kita ini taat berjalan dalam kehendak Tuhan. Kemudian apalagi saudara, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tanda bahwa kita berjalan dalam kehendak Tuhan adalah keputusan yang kita ambil selalu selaras dengan firman, sesuai dengan Alkitab. Jadi ini sudah jelas ya saudara, apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan pasti bukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, ayat terakhir, next. Dikatakan dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita ya. Kita boleh berkata kepada Tuhan, ajarlah aku Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, dan biarlah Engkau yang menuntun aku di tanah yang rata. Amin buat firman Tuhan.